sekarang kita mulai ibadah kita pada hari ini. Cici mau kita angkat satu pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kita mau angkat diri sekali. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, untuk pengumuman seperti biasa di Minggu kita ada ibadah jam 1 siang. Jadi bagi kalian yang punya cici atau kokonya boleh diajakin untuk ibadah bareng-bareng. Untuk kelas kecil yang batita ibadah via YouTube, dan untuk kelas kecil dan kelas besar ibadah via Zoom. Nanti link akan diberikan lewat grup sekolah minggu kita yang PK. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici mau undang teman-teman adik-adik sekalian untuk menyiapkan diri kita masing-masing. Kita mau ke satu pujian, Bapakku datang padamu. Atas kasih Kiranya sekarang kami ingin mendengarkan firman-firman-Mu, Kau yang pakai kami agar kami bisa menjadi murid-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam adik-adik. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ingat lagi satu janji yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, kepada orang percaya, kepada anak-anak yang percaya kepada Dia. Waktu Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti akan menepati janjinya dan akan
dilakukan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan apa ya janji itu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan, atas kematian, atas hidup sekarang, atas hidup yang akan datang. Segala perkataanmu berkuasa. Segala perkataanmu, janjimu selalu Engkau tepati. Ajar kami ingat dan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat peristiwa ini? Sebuah kubur kosong ya. Waktu yang lalu kita sudah mendengar berita bahwa Tuhan Yesus ya menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib supaya ia membebaskan kita dari dosa, dari maut ya. Tetapi kematian pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus ya. Tidak ada yang dapat memisahkan Yesus dengan murid-muridnya. Tidak ada yang dapat memisahkan Yesus dengan orang percaya. Kematian sekalipun. Ya, orang-orang takut akan kematian, tetapi Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Dia bangkit, ya. Buktinya apa? Buktinya kubur kosong, batu yang besar terguling. Ya, tidak ada Yesus yang hidup di tempat orang mati. Yesus sudah bangkit. Malaikat memberitahukan kepada orang-orang, kepada murid-murid, Tuhan yang sudah bangkit, tidak usah kamu cari di kubur kosong. Dia sudah bangkit. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, apa yang Tuhan Yesus lakukan ya? Tuhan Yesus berulang selama 40 hari, dia menunjukkan, dia membuktikan kalau dia bangkit. Dia hidup di dalam tubuh kemuliaan ya. Dia memberitahukan, dia menunjukkan bekas paku di kaki dan tangannya dan lambungnya yang sudah dia berikan bagi kita ya. Karena dia sudah bangkit, dia memberitahukan next ya. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya. Next. Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya ya, untuk apa? Untuk memberitahukan, aku nih lihat nih tangan bekas paku di tanganku. Nih lihat bekas tombak di lambungku. Ya, nih pegang, sentuh. Kata Tuhan Yesus kepada Thomas, ini buktinya. Tetapi Tuhan Yesus juga bilang, berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya ya. Kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah hidup. Lalu Tuhan Yesus juga makan bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, adakah sepotong ikan darimu? Ya, aku mau makan. Kalau Tuhan Yesus mati, dia tidak bisa makan. Orang mati tidak bisa makan. Hanya orang hidup ya yang bisa makan ya. Hanya orang hidup yang dapat makan. Dia berulang kali membuktikan kepada murid-muridnya, kepada 12 muridnya, kepada 500 orang, kepada orang-orang percaya. Mereka melihat dengan mata, dengan telinga, ya, mereka memegang tubuh Yesus, ya, tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, ya, tetapi Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus akan pergi kembali. Dari mana ya Tuhan Yesus ya? Dia harus kembali ke surga, ya, next. Dia harus kembali ke surga, ke tempat ia berasal. Setelah dia membuktikan kepada murid-muridnya, dia bangkit, lalu dia mengajak murid-muridnya ke satu tempat, ya, karena Tuhan Yesus akan kembali ke rumah Bapa yang di surga. Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugasnya, dia telah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kita. Ya, dia menunjukkan kasihnya kepada murid-muridnya, dia membuktikan kasihnya kepada orang percaya bahwa aku punya kuasa untuk atas kematian, aku punya kuasa atas hidup. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang bahwa aku akan pergi meninggalkan engkau, aku akan kembali kepada Bapa yang di surga. Ya, karena Tuhan Yesus akan dimuliakan setelah dia menyelesaikan pekerjaannya untuk keselamatan manusia. Ya, Tuhan Yesus ingetin bahwa setelah Tuhan Yesus kembali, murid-muridnya akan
mendapatkan satu tugas, ya, satu tanggung jawab dari Tuhan bahwa murid-murid harus memberitahukan kepada semua orang ya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang harus semua orang dengar, yang harus semua orang percaya supaya semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi bukan cuma buat orang-orang di Yerusalem, tetapi sampai ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Indonesia. Sampai sekarang kita mendengar nggak berita tentang Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus memberikan dengan kuasa yang Tuhan punya ya. Tuhan Yesus memberikan satu tugas dan Tuhan Yesus juga memberikan satu kuasa yang besar ya. Kuasa yang Tuhan Yesus punya ya untuk mengutus, untuk menemani murid-murid untuk memberitakan Injil. Nah, Tuhan Yesus juga bilang, ingatin satu janji lagi, bahwa kamu akan menerima Roh Kudus. Ya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kamu akan menerima Roh Kudus yang akan, Tuhan Yesus tahu ya, sama seperti waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, dengan berat, dengan susah, dengan sakit, tugas yang Tuhan Yesus berikan itu sangat susah, sangat sulit ya. Makanya Tuhan Yesus memberikan satu penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menolong murid-murid bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus ya. Sampai murid-muridnya nanti akan pergi ke seluruh dunia, sampai semua orang mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus ya. Lalu tiba-tiba setelah Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus memberikan janji bahwa akan ada Roh Kudus yang datang ya. Lalu kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sesudah Tuhan Yesus berkata seperti itu, next ya, Tuhan Yesus lalu mulai terangkat ke langit. Wah, loh, Tuhan Yesus naik. Benar-benar loh, Tuhan Yesus tinggalin kita loh. Dia naik ke surga. Siapa yang naikin Tuhan Yesus? Tidak ada ya. Tuhan Yesus naik dengan kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Naik ya, tinggi sekali. Murid-murid lihat ya, sampai awan-awan mulai menutup Tuhan Yesus ya. Sampai mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi. Mereka hanya melihat saat banyak awan-awan menutup ya kepergian Tuhan Yesus yang terangkat ke surga. Ya, naik ke surga, kembali ke rumah Bapa yang di surga. Wah, Tuhan Yesus sudah tinggalin kita ya. Tapi Tuhan Yesus kasih janji dan janjinya selalu ditepati. Tuhan Yesus kasih janji ya kepada murid-muridnya. Murid-murid tidak akan sendiri. Murid-murid akan diberikan penolong, disertai, dipimpin oleh penolong. Mereka tidak akan sendirian, makanya mereka tidak sedih. Makanya mereka tidak nangis lagi waktu Tuhan Yesus mati seperti Tuhan Yesus mati ya. Mereka malah bersukacita. Wah, waktu kita ditinggal mama papa kadang-kadang kita sedih ya. Tetapi murid-murid ketika guru mereka pergi ya, mereka enggak sedih. Kenapa? Ya, karena Tuhan Yesus berjanji bahwa akan ada penolong yang menemani mereka, yang memimpin mereka, yang menghibur mereka, yang mengingatkan mereka akan perkataan firman Tuhan next ya. Lalu waktu murid-murid masih melihat, loh kok nggak kelihatan ya? Tadi kita lihat guru kita naik ke atas surga, nggak ada yang terbangin. Tuhan Yesus dengan kuasanya sendiri ya. Waktu mereka lihat, loh kok nggak kelihatan lagi? Malaikat ya memberitahukan kepada murid-murid, kepada orang percaya. Ayo, yang bisa baca adik-adik, sama-sama kita baca ya. Malaikat itu berkata kepada murid-murid, kepada orang-orang yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Senang ya. Tuhan Yesus yang naik, pergi, meninggalkan kita, akan datang lagi. Dengan gimana ya cara Tuhan datang? Sama seperti dia naik, dia akan kembali
seperti murid-murid melihat ya. Dengan cara yang sama kita akan melihat Tuhan Yesus datang kembali. Wah, satu sukacita. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus lagi. Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Tuhan malah percayakan kita satu tugas yang luar biasa. Satu tugas yang spesial, satu tugas yang sangat dia percayakan kepada kita semua. Nih, next ya. Yaitu tentang apa? Tentang bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Sampai kapan sih kita bersaksi? Sampai nanti Tuhan Yesus datang ya. Makanya kenapa Cici Leni suka melihat anak-anak suka nyanyi ya, suka bersaksi, suka mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang mendorong kita suka memuji nama Tuhan. Ingat ya janji Tuhan dan ingat perkataan firman Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Lagu ini ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, next ya. Nah, adik-adik hari ini kita ingat ya, bahwa Yesus akan datang kembali. Adik-adik percaya? Ya, Yesus akan datang kembali. Kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus ya. Tuhan tidak tinggalkan kita sendiri. Satu sukacita nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur. Engkau telah mati di kayu salib, telah bangkit mengalahkan maut, telah hidup, naik ke surga, menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang percaya. Engkau tidak tinggalkan kami sendiri, tetapi Engkau berjanji menyertai kami selama-lamanya oleh pekerjaan Roh Kudus yang pimpin kami suka memuji nama Tuhan, bersaksi, mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kami anak-anak yang percaya. Satu sukacita yang begitu besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.